kita. Bapa yang baik, terima kasih untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat malam hari ini, semua karena kemurahan dari Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun rancangan-Mu yang gagal dalam kehidupan kami, dan kami sedang menjalani proses untuk menuju pada apa yang Kau inginkan untuk kami lakukan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, supaya kami layak untuk bersekutu dengan Engkau, untuk memuji dan meninggikan nama-Mu, untuk merenungkan firman-Mu. Kami serahkan rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan, kiranya mereka dapat tiba di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami serahkan doa saat malam hari ini hanya ke dalam pimpinan dan campur tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa sampai detik ini pun penyertaan Tuhan itu terlalu sempurna dalam hidup kita. Apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, percaya bahwa Dia adalah satu-satunya Allah. Dia adalah satu-satunya pengharapan kita. Mari sama-sama kita nyatakan. Setia dalam
Glory, agung mulia namamu. Tuhan, Engkau hidup. Engkau mengenal tiap pribadi yang hadir saat ini, Tuhan. Itu sebabnya kami naikkan syukur malam yang indah ini, Tuhan. Terimalah pujian penyembahan yang sudah kami persembahkan bagi-Mu, Bapa. Biar pujian Tuhan, penyembahan yang hamba naikkan pada malam hari ini jadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Itu sebabnya mohon uluran tangan-Mu, kuduskan setiap pribadi kami supaya kehadiran kami berkenan padamu, Bapa. Mari Bapa, ulurkan tangan-Mu yang lobang terpaku. Berkati hati baru, pikiran baru, roh yang baru, kekuatan baru, kesehatan baru, semangat baru di dalam nama Yesus. Kami ucapkan syukur Bapa atas kesempatan, kebaikan, kesehatan yang Kau berikan sehingga kami bisa berhimpun datang ke tempat ini memuji, mengagungkan nama-Mu. Roh Kudus, kiranya Kau hadir saat ini mengurapi kami semuanya, terutama ruangan ini, biar ada hadirat Allah sehingga setiap pribadi dipuaskan oleh kuasa-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati, yang sakit jasmani maupun rohani Engkau juga sembuhkan, Bapa. Kami yakin percaya pribadi-Mu ada di tempat ini. Kesempatan indah ini kami dukung doa untuk Ibu pimpinan ibadah Mandarin dengan seluruh keluarga, anak, cucu, menantu, cicit semuanya yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, di mana saja berada keluarga ini. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Firman-Mu berkata, kami terlukis di telapak tangan-Mu. Biar seisi keluarga besar ini terlukis di telapak tangan Tuhan. Tidak ada satupun yang akan mengganggunya. Terlebih Tuhan, Bapak Arif sebagai wakil seluruh keluarga, para orang tua Tuhan, semuanya, adik kakak semua, seisi keluarga besar dari Pak Arif, kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami yakin percaya keluarga ini juga terlukis di telapak tangan-Mu. Terutama buat Bapak-Bapak, berkati sehat panjang umur. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur program yang ada di ibadah Mandarin, khususnya ibadah besok lusa hari Minggu. Berkati Tuhan, kesempatan buat seluruh jemaat-Mu yang dekat, yang jauh, beri kemenangan. Terlebih yang melayani Engkau Tuhan, urapi semuanya Tuhan, sehingga semua menyenangkan hati Tuhan. 3 generasi penerus yang ada di ibadah Mandarin ini juga Engkau memberkati waktu dan kesempatan. Tidak ada satupun yang suka bolos, tapi semuanya bersemangat di dalam Engkau ya Tuhan. Ibadah Minggu maupun Selasa kami Jumat kami taruh dalam tangan Tuhan. Kau memberkati Tuhan waktu, kesempatan, sehingga semuanya bergairah di dalam Engkau. Terima kasih Bapak. Program apa saja yang ada di ibadah Mandarin kami serahkan sepenuh dalam tangan-Mu. Mungkin juga ada persiapan untuk Natal, juga lengkapi kebutuhan yang akan digunakan Natal nanti Tuhan, sehingga Engkau disanjung tinggi, dipermuliakan. Semua yang melayani Engkau urapi, berkati kesehatan yang sempurna, khususnya tim doa, tim kur, semuanya kami letakkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, biar semuanya sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan. Bapak, kesempatan indah ini kami bawa seluruh GPPS pusat sampai ke cabang-cabangnya yang tersebar di negara ini. Kami bawa kehadiran Allah dengan iman dalam nama Yesus. Lawatan-Mu, Tuhan, hadir di mana GPPS ada. Organisasi yang berbeda-beda,
biar tetap bersatu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga sidang raya bulan September, Engkau juga memberkati buat seluruh hamba-hamba-Mu yang terlibat Bapa, sehingga semuanya berkenan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kesempatan indah ini. Oh haleluya. Tetap kami dukung doa Ibu Coklin bersama Ibu Jungkwe, bahkan yang lain-lain Tuhan, Kau jamah pulihkan total, sehingga mereka juga boleh Tuhan ada kesempatan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pemerintah Republik Indonesia dan wakilnya, kami bawa seluruh yang tersebar di negara ini, seluruh aparat yang ada, TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, semuanya, kepolisian Tuhan, RT RW sampai ke daerah sekalipun Bapak, karuniakan keamanan, kedamaian. Meskipun berita tidak mengenakan, tetapi pemeliharaan-Mu hebat, dahsyat, luar biasa. Itu sebabnya beri kesempatan buat yang belum beriman kepadamu, pertemukan dengan anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka juga boleh mengenal kasih Kristus. Khususnya Tuhan, dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, seluruhnya jadikan saluran keselamatan buat mereka di mana saja berada. Terima kasih Bapak, kami ucapkan syukur atas kemurahan kebaikan-Mu. Apa saja yang didoakan malam hari ini, baik yang sudah diutarakan maupun yang belum, kami percaya Tuhan membaca setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan syukur. Kau memberkati hamba-Mu yang pimpin pujian semuanya malam ini, yang bermain musik, terlebih Tuhan yang akan sampaikan firman Allah, biar semua dalam urapan kuasa Allah, otoritas Allah memenuhi ruangan ini, terlebih ruangan hati dan pikiran kami, sehingga tidak ada gangguan yang lain kecuali Roh-Mu yang kudus ambil alih sepenuhnya dari pertengahan sampai akhir. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tes, puji Tuhan. Selamat sore, shalom. Ada semangat sukacita. Amin. Puji Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling luar Tuhan Yesus. Saya bersyukur boleh kembali ada di ruangan ini, jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga bersukacita boleh melayani di tempat pada hari ini. Saya berdoa saudara semua dalam keadaan baik, sehat, sukacita, serta tetap terus semangat. Amin. Di malam hari ini saya mau bagikan buat setiap kita judulnya semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Kalau di anak-anak muda biasanya kalau pacaran ada istilah PDKT, pendekatan gitu ya. Sebelum jadi suami, jadi istri, dekat dulu. Kita seringnya dekatnya dengan yang kelihatan, dekatnya dengan yang nampak. Mungkin terlihatnya ganteng, cantik, duitnya banyak gitu, terkenal. Tapi seringkali kita lupa bahwa hidup kita harus semakin dekat juga dengan Tuhan. Amin. Mari kita baca satu ayat bersama-sama dari Yakobus 4 ayat 8a. Saya sudah taruh di PowerPoint. Kalau saudara mau buka di Alkitab saudara, di handphone juga boleh. Kita baca bersama-sama Yakobus 4 ayat 8a. Yakobus 4 ayat 8a. Kalau sudah di sana, saudara juga boleh lihat ke depan. Kita baca bersama-sama dengan suara yang jelas. 3 iya. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Saudara sudah sepatutnya jadi orang percaya. Hidup kita harusnya makin hari makin dekat dengan Tuhan. Tambah usia makin hari harusnya juga makin dekat dengan Tuhan. Tambah tua zaman ini, bumi ini, dan kita tahu bumi bukan semakin baik, semakin rusak. Makanya kita harus semua makin dekat dengan Tuhan. Saya kasih lihat ya bahwa dunia ini semakin hari memang sedang tidak baik-baik saja. Bahkan kalau kita hidup tuh kita ada istilah pepatah gitu ya, bahasa Jawa, sawang sinawang ya.
kelihatannya di sana lebih enak, padahal sana lihat sini lebih enak gitu ya. Saya mulai dengan sebuah gambar, saudara di depan. Gambar lagi berikutnya, next, nanti kita kembali ke sini. Ini adalah sebuah negara di Eropa Utara namanya Swedia. Swedia ini adalah negara yang terkenal maju, ya. Bahkan kalau saudara tahu produknya ya, IKEA, mobil listrik, hampir 50% mobil kendaraan di Swedia itu listrik. Dan orang bilang enak ya tinggal di Swedia karena semuanya serba baik keadaannya. Taraf hidup masyarakatnya juga baik-baik, sekolah gratis loh. Gitu. Kuliah pun juga banyak sekali yang mendapatkan pembiayaan atau beasiswa. Jadi kalau jadi warga negara sana semua dibiayai, bahkan seorang wanita hamil saja disupport sampai melahirkan. Setelah melahirkan, suaminya wajib cuti karena ini anak bersama, dia nggak membelah diri gitu ya. Kalau di Indonesia kan patriarki kayaknya, kalau orang tua zaman dulu gitu ya, orang tua saya semua ngurusin anak, ibu-ibu gitu ya. Kalau saya enggak, saya ngerti ganti pampers, mandiin bayi. Nah di sana suami-suami harus cuti, dan nanti kerjanya gimana? Tenang, dikasih duit sama negara, harus cuti untuk bantu istrinya yang baru saja melahirkan, ya. Tetapi di situ kita kalau lihat kayaknya enak ya di negara di Swedia, taraf hidupnya naik, semuanya maju gitu ya. Terus kemudian murah ya, semuanya terjangkau, dibayar oleh pemerintah. Tapi banyak yang tidak tahu Swedia saat ini sedang diarahkan menjadi diatur penduduknya oleh satu sistem ya. Walaupun kita belum sampai ke situ, tapi ini sudah mulai menggenapi nih apa yang dikatakan firman Tuhan. Gambar sebelumnya, ternyata di Swedia ada tren unik. Lebih dari 6.000 warga sukarela tanam chip seukuran beras di kulit. Sekarang orang Swedia kalau bayar, nggak usah pakai kris lagi, nggak usah pakai tunai, buka pintu, gerbang rumah tinggal pakai chip di tangannya. Waduh, ya kan? Memang ini belum sampai ke situ, tapi kan ini sudah mulai nih, ya kan? Karena nanti yang menguasai siapa gitu. Kalau sekarang memang belum gitu. Tapi kita lihat, Sweden moves into the future with ID, wallet, keys all in your hand. Jadi chipnya tuh ya seperti kayak kata Wahyu 13 ya, ada di tangan. Jadi kita sawang sinawang enak ya, tapi sekarang warganya lagi diatur satu sistem. Kalau kita lihat di Indonesia, tadi seperti doa tadi, next ya, ya memang kita harus terus berdoa. Apalagi kita dalam suasana kemerdekaan 81 tahun, memang kondisi sedang tidak baik-baik saja gitu. Di bulan Juli kemarin saja itu saya punya saudara di Jakarta kasih tahu ada 3 demonstrasi besar-besaran loh. Tapi nggak muncul gitu ya di berita karena memang ya kondisi lagi ya rame gitu ya, ada demonstrasi di Kejaksaan, ada demonstrasi di Mahkamah Konstitusi, ada demonstrasi di mana-mana gitu ya, tapi tidak terlalu kelihatan. Nah intinya kalau banyak demo kan berarti sedang tidak baik-baik saja. Nah bagian kita sebagai warga negara tetap kita harus taat patuh sama pemerintah dan kita juga berdoa. Ya kalau kita lihat memang harga juga sedang tidak baik-baik saja gitu ya, semua serba naik gitu ya, ekonomi dolar gitu dan sebagainya, terus kemudian harga minyak lagi naik di dunia. Jadi sebenarnya dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Apa yang ingin saya katakan? Berarti kalau kita mau cari ketenangan, saudara nggak bisa cari tenang di uang. Orang nggak ada duit, rasanya mau mati, betul? Ini wajah-wajah rasa-rasa pernah mengalami tidak ada uang ya, gitu ya. Tapi orang kebanyakan duit juga bisa mati loh. Gitu. Bayangin orang punya 100 triliun tunai, bingung dia ngumpetinnya di mana, saudara. Karena kalau ngumpetin di bank ketahuan, harus bayar pajak, ditaruh tunai di koper-koper. Jalur tolong siapa yang ngumpetin koper ini? Wah, punya uang banyak, nggak tenang, bisa mati, jantungan karena uang kebanyakan. Nggak ada uang juga rasanya mau mati, betul? Nah artinya ketenangan tidak didapatkan di uang. Ya, di negara sebesar tadi, maksudnya semaju tadi di Swedia, warganya lagi diatur satu sistem gitu. Nanti kalau tergenap itu Wahyu pasal 13, sistem yang di atas itu antikris, ya sudah, yang di bawah-bawah udah nggak bisa ngapa-ngapain karena semua sudah dikontrol gitu ya. Tapi di negara yang lagi morat-marit, lagi bermasalah juga tidak tenang. Makanya tenang itu, damai itu hanya didapat di dalam Tuhan. Sekarang kita lihat di Amerika. Next, ada survei. Ya, saya tidak pakai data abal-abal dari American Psychological Association. 8 dari 10 warga Amerika itu stres gitu. Padahal kita tahu Amerika itu negara besar ya, negara kaya, betul negara kaya. Kalau saudara lihat konsulatnya aja di Surabaya gede loh, ya kan? Itu bukti negara kaya. Kalau saudara ke kedutaan, konsulat itu tuh hanya cabang. Pusatnya itu namanya kedutaan. Kedutaannya di Jakarta itu sampai punya bunker-bunker di bawah. Itu kalau kereta masuk ke gang nggak boleh kelihatan, luas sekali. Rumah duta besarnya aja itu lebih besar daripada rumah menteri, saudara. Jadi ini negara kaya, saudara, kaya.
Amerika negara kaya. Tapi ternyata walaupun negara kaya, kalau pergi ke Amerika gajinya dolar, tapi 8 dari 10 penduduk Amerika itu stres, kata survei ini. Stresnya kenapa? Gambar berikutnya dari American Psychological Association mengatakan stresnya macam-macam. Salah satunya 75% karena faktor ekonomi. Padahal udah negara maju loh. Dan memang betul sekarang kan inflasi udah naik. Kalau dulu saudara pegang 100.000 pergi ke supermarket keluar banyak bawa barang ya. Sekarang 100.000 kayaknya cuma 2-3 barang. Nah itu namanya inflasi. Semuanya naik tapi gaji nggak naik-naik gitu. Tapi jangan khawatir, Tuhan kita dahsyat, lebih besar daripada masalah kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Amin. Nah artinya negara sebesar Amerika saja 8 dari 10, 80% berarti warganya stres. Salah satunya karena masalah uang, karena masalah ekonomi, karena masalah ketidakjelasan. Padahal negara maju, apa yang tidak punya semuanya bisa dan semuanya hebat di sana. Nah dari sini kita melihat bahwa di dunia tidak ada yang dapat membawa ketenangan. Amin. Tidak ada yang dapat membawa damai atau sukacita kecuali dekat dengan Tuhan. Makanya betul kita harus semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 62, seorang Daud yang pernah menjadi raja dan pernah juga menjadi di posisi bawah, seorang gembala mengatakan, hanya dekat siapa? Allah saja. Aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Yang nulis Mazmur 62 ayat 1-2 baru kita baca ini adalah seorang yang namanya Daud. Daud pernah ada di posisi semua, di posisi bawah. Waktu dia masih menjadi anak bungsu yang dilupakan orang tuanya, semua kakak-kakaknya dipanggil yang ganteng, yang gagah, mau dijadikan raja, dia dilupakan. Dia hanya di luar sana menggembalakan kambing domba. Dia pernah di posisi atas jadi raja, tapi dia tidak bilang, ketika duitku akeh aku tenang. Dia nggak bilang begitu. Ketika aku kaya raya, aku terkenal. Ketika aku punya posisi jabatan hebat, aku tenang. Enggak, karena dia pernah di posisi raja. Dia kenal raja-raja negara lain, koneksinya, relasinya banyak dan hebat, orang-orang terkenal, kuat, ciamik semua, tapi dia tidak mengatakan itu dan membuat dia tenang, melainkan dekat Allah saja aku tenang. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi hari ini saudara, dengar baik, tidak kebetulan saudara datang ibadah di dalam doa malam hari ini, supaya saudara semakin hari boleh semakin dekat dengan Tuhan. Jangan cari ketenangan di luar sana. Uang kita perlu, tapi uang tidak akan pernah memberi ketenangan. Manusia, betul dipakai Tuhan buat nolong kita, tapi jangan mengandalkan bersandar sama manusia. Manusia pasti mengecewakan. Saudara pun bisa juga mengecewakan. Ketenaran ada batasnya. Ada waktunya saudara ditaruh jabatan di atas, pada waktu diambil ya sudah sukacita. Karena itu semua tidak membawa ketenangan. Tenang hanya dekat dengan Allah. Kalau kita sampai hari ini masih menghadapi masalah, bilang puji Tuhan. Jangan punya pemahaman yang salah, ikut Tuhan pasti nggak ada masalah. Enggak. Tuhan tidak pernah bilang gitu. Dia tidak pernah bilang ikut aku tidak ada masalah. Tapi yang dia bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Ada satu lukisan yang menarik saudara. Yang melukis ini sebelah kanan orang Belanda namanya Rembrandt. Ya, lukisannya di sebelah kiri. Nama lukisannya adalah badai di Danau Galilea, Storm in the Galilee Sea. Ya, badai di Danau Galilea. Lukisan ini di atas kanvas 1 meter sekian kali 2 meter sekian. Lukisan ini tahun 90 hilang, dipajangnya di Louvre, di Paris, di Prancis, saudara. Kalau ketemu nilainya 100 juta dolar. Apa yang menarik dari lukisan ini? Lukisan ini terinspirasi dari cerita Alkitab. Harusnya di atas perahu di Danau Galilea itu ada berapa orang? 13 ya, 12 murid Yesus dan 1 Yesus. Tapi dia melukisnya ada 14. Orang ke-14 itu siapa? Dia sendiri. Makanya kalau saudara pergi ke museum atau pameran seni, kalau ada orang yang diam di depan, itu bukan dia bengong kesurupan, bukan saudara. Dia lagi mencari tahu ini maknanya apa. Karena semua lukisan ada maknanya, semua ada message-nya. Kalau dari cerita Alkitab ini, orang ke-14 itu dia. Nanti kalau saudara lihat ada orang ya agak kecil melihat ke depan, itu dia. Maksudnya dia melukis itu apa? Bahwa dia pun ada di posisi di dalam perahu yang ada badainya itu. Amin. Itu artinya menggambarkan kita semua manusia pengikut Tuhan pun tidak lepas dari badai. Ikut Yesus bukan berarti tidak ada badai, tapi ikut Yesus, badai itu tidak mungkin menenggelamkan kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Amin. Makanya cerita badai di Danau Galilea itu, ikut Yesus bukan berarti tidak ada badai. Jadi kalau hari ini lagi ada masalah keluarga, masalah di kantor, di usaha, di toko, bahkan di gereja sekalipun, tetap bilang puji Tuhan. Tapi justru karena ada Yesus, badai itu tidak menenggelamkan kita.
kita semakin kuat, semakin naik, semakin tinggi, semakin murni, semakin cantik di hadapan Tuhan. Kita lagi diproses. Kalau saudara nggak lihat masalah, saudara nggak akan lihat mujizat, betul? Kalau nggak ada masalah, saudara nggak akan tahu bahwa saudara punya Tuhan itu dahsyat. Amin. Kalau nggak ada masalah, saudara nggak akan berdoa, toh? Yakin, saudara. Orang kalau hidupnya dari lahir sampai mati tidak pernah ada persoalan. Raja pun ada persoalan. Daud pun dikejar-kejar. Saya yakin dia nggak perlu Tuhan, nggak akan doa. Makanya nggak akan ada yang namanya ibadah doa, nggak butuh Tuhan, nggak ada masalah, ya kan? Tapi begitu ada masalah, bukan Tuhan jahat. Karena dia mau bentuk saudara, proses saudara, buat saudara semakin indah, semakin cantik, semakin dekat dengan dia. Sampai saudara menemukan bahwa kedamaian, sukacita abadi, semuanya hanya bisa didapat ketika kita dekat dengan Allah saja. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, 3 hal yang ingin saya bagikan buat setiap kita semakin dekat dengan Allah. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mendekat kepada Allah itu sebuah keputusan setiap hari. Mendekat kepada Allah itu sebuah keputusan setiap hari. Sama-sama bilang ke saya, aku mau, aku sadar, aku memutuskan mendekat kepada Allah. Bukan berarti Tuhan tidak mendekat kepada kita, dia sudah tunjukkan kasihnya di kayu salib, tinggal kita merespon, mau nggak kita sekarang mendekat gitu. Ya, dan mendekat itu kenapa saya katakan sebuah keputusan, itu bukan cuma perasaan, oh aku dekat dengan Tuhan, enggak. Tapi itu saudara perintah yang saudara harus ambil dengan sadar, aku mau ya mendekat. Makanya saudara datang ke gereja hari ini, hari Jumat kan bukan tiba-tiba muncul buka mata, saudara ngumpulin niat walaupun hujan badai datang, betul? Walaupun kira-kira macet datang, ya kan? Walaupun kira-kira mungkin sebenarnya awak ini agak capek gitu ya, tapi datang. Itu namanya keputusan setiap hari. Dan itu tidak akan pernah sia-sia. Alkitab bilang ketika kamu mendekat kepada Allah, kau akan lihat berkat Tuhan yang luar biasa. Tahu dari mana? Mendekat kepada Allah itu adalah sebuah keputusan setiap hari, bukan hanya perasaan semata. Kalau kita kembali ke ayatnya di dalam Yakobus pasal 4 ayat 8a, dikatakan di sana di dalam Yakobus pasal 4 ayat 8a, ya mendekatlah kepada Allah. Di situ kata mendekatlah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti anjuran ya atau perintah, tapi kalau dalam bahasa aslinya bahasa Yunani itu jelas, saudara. Dikatakan di dalam bahasa Yunani itu engisate, gitu. Dikatakan engisate. Engisate itu artinya perintah ya. Di sini bahasa Yunani engisate tu teu kai engesti humin. Ya, kita nggak lagi besok mau ujian Yunani, tapi saya mau kasih tahu saudara ini ada maksudnya. Kalau di dalam bahasa Yunani, ya satu kata gini, engisate itu orang Yunani udah tahu maknanya apa. Ya, saya kasih contoh, saya kasih contoh supaya saudara paham bahwa ini tuh keputusan. Bahasa Inggris itu sebenarnya di rumpun Eropa bahasa yang paling gampang. Ya, saudara kita nggak lagi mau ujian ini supaya saudara tahu. Kenapa? Karena rumpun Eropa yang lain seperti Jerman, Belanda, Prancis, Spanyol, Itali, Portugis, termasuk Yunani, itu kata-katanya banyak dan susah. Ya, kebetulan saya bisa bahasa Portugis dan Spanyol, saudara. Saya kasih contoh aja. Di dalam bahasa Inggris itu speak, bicara. Bahasa Portugis itu falar. Kalau di Inggris, saya ngomong I speak, betul? Kalau dia ngomong, dianya laki-laki, he speaks, cuma tambahin s, betul? Saya di masa lalu ngomong I spoke, dia masa lalu ngomong spoke aja juga, sama toh? Nah, gampang, ya tinggal saudara ngafalin aja. Tapi kalau saudara ketemu Jerman, Belanda, Prancis, Portugis, Spanyol, waduh, ya kan? Dari kata aja falar, ini baru saya nih, ini saya, ini kamu, ini mereka. Jadi kalau saya ngomong sekarang falar, saya ngomong masa lalu bukan fala lagi, follow. Tapi kalau dia ngomong masa lalu fale, beda loh. Kalau Inggris cuma spoke. He spoke, they spoke, we spoke. Mereka falaran. Ini kalau masa lalu. Kalau dulu saya dulu sering ngomong, ya kan sering ngomong apa? Saya dulu sering ngomong saya mau ibadah, falafa. Saya akan ngomong falaria. Jadi cukup ngomong satu kata udah ngerti. Itu di rumpun Eropa tuh begitu. Cuman Inggris yang paling gampang. Makanya di yang lain itu susah gitu. Prancis, Jerman gitu. Belum lagi udah maskulin, feminin, netral. Kalau di Inggris cuma the aja. Kalau di Jerman the, das gitu ya. Macam-macam gitu saudara. Kita nggak lagi mau belajar ujian itu, tapi yang mau saya kasih tahu adalah berarti kalau di dalam bahasa Yunani itu balik lagi tadi ya engisate itu dari akar. Ini kan sama nih. Kata ini sama ini. Ya sama ya. Ya, balik lagi ke depan. Tadi, nah sama kan fa sama ya.
balik lagi. Ya, ini sama, tapi bedanya karena belakangnya beda. Kalau orang Yunani baca itu artinya perintah yang harus sadar, dilakukan konsisten hari ini, masa depan seterusnya. Jadi nggak bisa cuma jadi orang Kristen, aku udah gereja kapan? 25 tahun lalu pas nikah. Nggak bisa. Terus menerus tidak jauh dari persekutuan. Aku udah pernah berdoa, kapan? Ya sekitar 13 tahun. Nggak bisa, every day Bendino harus berdoa gitu. Aku udah baca firman, kapan? Dulu, waktu kecil, waktu dibaptis. Kapan itu? 70 tahun lalu. Ya nggak bisa. Terus setiap hari, kapan? Sampai mati gitu. Makanya dikatakan mendekatlah, enggisate bahasa Yunani itu artinya satu tindakan yang sadar, konsisten, terus menerus di masa depan harus kamu lakukan. Maka kamu akan melihat berkat, damai, yang sukacita yang luar biasa. Maka Allah akan mendekat. Kalimat itu bukan berarti Tuhan jauh, karena dia sudah membuktikan lewat peristiwa salib, tapi dia akan menyatakan tindakan selanjutnya kalau kamu mendekat kepadanya. Jadi saudara, next ya, yang namanya mendekat itu adalah keputusan sadar, bukan perasaan semata, tapi keputusan tiap hari. Kita tidak otomatis menjadi dekat dengan Allah hanya karena kelihatan aktif di gereja. Ya, jangan kembali, aktif di gereja itu belum tentu dekat dengan Allah. Tapi dekat dengan Allah pasti aktif melayani. Amin. Ngerti nggak? Jadi kayak Surabaya pasti Indonesia. Tapi Indonesia belum tentu Surabaya. Indonesia kan ada Malang, ada Bali, ada Manado, ada Jakarta, ada Jogja, betul? Jadi kalau kamu kelihatannya kayaknya aktif di gereja, belum tentu dekat dengan Allah. Tapi kalau kamu dekat dengan Allah, pasti kamu punya kerinduan melayani. Pasti kamu mau berbagi. Pasti kamu mau menolong. Pasti kamu mau bersaksi. Pasti kamu mau berdoa, gitu ya. Kita tidak otomatis menjadi dekat dengan Allah hanya karena aktif di gereja. Kita tidak otomatis menjadi dekat dengan Allah hanya karena kita memiliki jabatan. Kita tidak otomatis menjadi dekat dengan Allah karena kita lama jadi Kristen. Saya udah 50 tahun jadi Kristen, saya udah 60 tahun. Bukan itu jaminannya. Tetapi kita ini mendekat karena satu keputusan yang sadar kita lakukan. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita evaluasi apakah kau sudah mengambil tindakan mendekat kepada Allah gitu. Bangun relasi akrab. Kalau tadi saya mulai di awal, kalau orang dunia aja, anak-anak muda namanya PDKT, pendekatan. Kita harusnya mendekat juga ke Tuhan. Bangun relasi dengan Tuhan. Bangun pagi buka mata yang dicari apa? Cari HP dulu. Iki opo, iki woro-woro komennya iki ya kan. Kalau orang kerja lihat email ya kan, lihat status, enggak, cari Tuhan dulu ya. Bangun pagi bukannya dimulai dengan gitu ya, tapi mulai dengan Tuhan, datang kepada Tuhan. Pagi-pagi benar, Tuhan sudah kasih contoh. Mari kita evaluasi kehidupan doa kita. Mari kita evaluasi kehidupan firman kita. Mari kita cek kehidupan menyembah kita. Karena ini semua adalah keputusan, tindakan yang nyata kita ambil dengan sadar dalam rangka kita sedang mendekat kepada Allah. Jadi itu bukan hanya perasaan, rasa-rasanya aku Kristen kok, aku dekat kok. Siapa yang bilang? Kamu harus ambil langkah tiap hari. Punya kehidupan doa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bilang berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Saudara datang hari ini di ibadah malam hari ini pun sedang dalam rangka mendekat kepada Allah. Dengar firman, baca firman itu nggak bisa cuma setahun sekali. Tidak bisa hanya sebulan sekali. Setiap hari harus ada ayat yang masuk di telinga kita, masuk ke hati kita. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Nyembah Tuhan. Ada orang jahatin saudara, udah nggak usah pusing, nyembah aja. Tuhan, aku nyembah. Aku mau isi hatiku dengan hadirat Tuhan. Aku mau masuk hadirat Tuhan. Udah, nanti bagiannya Tuhan nanti itu. Ya, orang mau zolimi saudara, jahatin saudara. Oh, manusia itu semua macam-macam jahat-jahat saudara. Tapi bagian kita hanya datang sama Tuhan. Amin. Di situ waktu kita mendekat kepada Allah, kita akan melihat. Ya, saya ingin cerita nenek saya sudah meninggal ya. Dia itu orang yang hanya seorang perempuan yang usia lanjut, tapi badai kehidupan tuh banyak loh dalam hidupnya. Tapi dia bisa tetap berdiri tegak. Saya lihat yang membuat dia kuat bukan karena dia nge-gym, saudara. Ya, dia nggak nge-gym. Ya, bukan karena uang, bukan. Tapi karena satu kali saya pernah tinggal, ya, nginep di rumah dia. Terus jam 4.30 pagi saya dengar ada suara apa? Dia udah bangun, muji, nyembah, doa, baca firman, saudara. Disitulah ada kekuatan bagi dia secara luar biasa. Jadi hari ini semakin dekat dengan Tuhan, mendekat kepada Tuhan itu bukan hanya perasaan, tapi satu keputusan dan tindakan langkah dengan sadar kita lakukan setiap hari. Yang kedua, saudara,
Sekarang yang kedua, ternyata kalau kita sudah tahu itu tidak hanya perasaan, saudara harus ayo bergerak, ambil langkah, ya. Makanya saudara datang hari ini dalam rangka semakin dekat dengan Tuhan, baca firman, menyembah, berdoa. Waktu kita udah ambil langkah itu, kita harus sadar ada hal-hal yang menghalangi kita mendekat kepada Allah. Ternyata waktu kita mau mendekat kepada Allah, ada hal-hal yang menghalangi kita. Nah, ini harus kita tahu. Gitu. Apa yang menghalangi? Ternyata tidak lain tidak bukan adalah dosa. Karena naturnya Tuhan itu kudus. Jadi waktu kita mau bergaul karib dengan Tuhan, ya kita harus ada dalam, kalau orang dunia pakai bahasa aura gitu ya, vibes ya, kekudusan ya, suasananya kudus. Saudara bergaul gitu ya dengan orang yang misalkan bersih, ya saudara mau ya bersih, nggak bisa saudara datang amburadul gitu ke dia, jorok gitu, nggak bisa gitu. Sekali lagi bukan Tuhan tangannya kurang panjang, bukan kasihnya yang tidak besar, tapi memang yang menjadi penghalang antara kita dengan dia tidak lain tidak bukan adalah dosa. Kita bilang itu. Kita lihat ayatnya di mana, kita baca Yakobus 4 ayat 8b. Tadi kan 8a. Ya, berarti ada B-nya. B-nya apa? Karena 8a mengatakan mendekatlah kepada Allah, maka yang akan mendekat kepadamu. Lalu tahirkanlah di 8b. Tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ini masih di ayat yang sama, ya, pasal yang sama, pasal 4 ayatnya ayat 8. Jadi semakin dekat dengan Tuhan, mendekatlah kepada Allah, tahirkanlah tanganmu, sucikanlah hatimu. Berarti di sini ada hal-hal yang menghalangi kita dekat dengan Tuhan. Bukan berarti Tuhan jahat ya, tapi memang naturnya dia, nature-nya dia itu kudus. Saya kasih contoh, ya. Saya mau cerita lagi nenek saya, ya, tentang nenek nih hari ini. Ya. Ada gambar ya, saya punya nenek, ya. Nah, nenek saya di tengah. Nenek saya itu sudah meninggal, lahir tapi sudah tua kalau hidupnya, lahirnya 1910. Anaknya ada 8. Cucunya kami ada 27. Jadi saya punya sepupu, ada yang lahirnya tahun 60, baru meninggal kemarin di Bali, saya ke Bali, ya, melayat. Ada yang lahirnya 93. Itu satu generasi saudara, cucu. Lahirnya 1960 sampai 1993. Nah, ini ada foto saya di situ. Cari aja yang paling imut pokoknya. Bisa ya. Ini semua cucu belum komplit nih saudara. Ya, ini loh saya ini. Yang ini udah punya cucu, karena ini sepupu saya loh. Ya. Semua itu beda. Ini belum komplit semua. Tapi setiap kali kami cucu-cucu itu kumpul, omongannya sama. Ingat nggak dulu kalau nenek kita masih hidup? Kita nggak bisa lo deket-deket dia kalau kita belum mandi, belum gosok gigi, rambut berantakan, bau. Nenek saya nggak bisa. Bukan, memang nenek saya orang rumah sakit gitu ya, kesehatan. Jadi kalau kita mau bersih wangi kan nggak harus mahal, sudah beli aja odol, ada kok di warung, nggak harus mahal. Jadi dia paling nggak bisa kalau lihat cucu-cucunya itu belum mandi, rambutnya berantakan, apalagi ya sampai bawa ke tiang, dia nggak bisa itu, ya kan? Bawa kaki, bawa apa. Jadi kita semua tuh ngerti, kayak ada yang menghalangi. Bukan dia jahat loh, dia baik loh. Setiap kali kita ke rumahnya semua dikasih duit, saudara. Bayangin tuh 27, nggak tahu kok nggak habis aja duitnya, ya kan? Semua dikasih, ini buat kamu, ini buat kamu. Besok kita datang lagi, pokoknya kita datang awalnya cuma buat duit gitu ya kan. Tapi asal bersih, wangi aja gitu ya kan. Dia cium, wangi. Kalau dia sampai cium bau, keluar gitu. So gitu saudara. Nah, dari cerita sederhana ini saya bisa menggambarkan, oh gitu berarti kurang lebih ya, Tuhan tuh bukan jahat, tapi memang naturnya dia itu kudus ya. Naturnya dia itu kudus. Itulah sebabnya kita tidak bisa ikut Tuhan gereja iya, ke dukun iya, ikut Tuhan gereja iya, pukul istri jalan terus, ikut Tuhan iya, judi tetap, ikut Tuhan iya, mabuk iya, ikut Tuhan iya, perselingkuhan jalan terus. Gak iso gitu. Karena apa? Naturnya Tuhan tuh nggak begitu. Naturnya Tuhan itu hidup dalam kekudusan. Yang menulis surat ini next adalah Yakobus. Ya, Yakobus ini, Yakobus siapa? Yang bilang Yakobus murid Yesus, angkat tangan. Yang bilang ini saudara Yesus, angkat tangan. Nah, yang bingung angkat kaki. Ini saudara Yesus, walaupun saudara kita Katolik bilang ini saudara sepupu ya. Karena mereka menganut doktrin Immaculata Maria, bahwa Maria itu tetap perawan sampai akhir. Kalau kita di Kristen itu menganut bahwa ya Maria setelah Yesus lahir dia hidup dengan
Yusuf punya anak-anak lagi gitu. Karena yang penting waktu Yusuf lahir memang dia masih perawan. Apapun itu, ini saudara Yesus, gitu ya. Nah, saudara dulur itu kalau ketemu kan wakrab gitu ya. Tapi walaupun James atau Yakobus bahasa Indonesianya itu saudara Yesus gitu, dia tahu Yesus itu adalah Tuhan yang turun menjadi manusia. Makanya dia nggak sembarangan, Yesus, hey bro, bestie gitu, nggak gitu. Tetap kamu itu Tuhan, kamu menjelma jadi manusia. Kalau kamu deket-deket Tuhan, harus natur sekitaran Tuhan, jadi hidup dalam kekudusan. Itulah sebabnya hari ini saudara evaluasi, adakah hal-hal yang belum beres di hadapan Tuhan? Kalau dosa yang kelihatan gampang, mungkin membunuh, mungkin mencuri. Tapi rupanya kitab Yakobus ini sedikit mencatat ada yang namanya hidden sin, ya. Hidden sin. Next, hidden sin itu apa? Dosa yang tersembunyi. Kalau hidden gem itu tempat makan ya, enak. Ya. Masuk gang, lusuh, moro-moro ono bakmi ciami enak gitu ya. Atau hidden gem. Gem itu permata, hidden tersembunyi. Kitab Yakobus mencatat ada hidden sin. Hidden sin itu artinya apa? Ada hal-hal dosa yang tidak sadar sering kita lakukan. Tersembunyi itu bukan karena Tuhan tidak bisa lihat, karena kita tidak mengakui di hadapan Tuhan. Dan tidak sadar kita sering melakukannya, kita tidak pernah membereskannya. Itulah sebabnya kalau mau nempel-nempel, jadi sehingga cerita tadi saya dengan nenek gitu ya, kalau mau nempel-nempel, ya kan dapat berkat. Kunjungin aja nenek saya terus, pasti pulang dapat duit terus ya kan. Meskipun duitnya 10.000, tapi kalau 7 hari 70.000 loh, gitu kan saudara, gitu. Tapi ada yang menghalangi, nek enggak iso beresin itu dulu apa ya, kamu harus wangi bersih. Nah, kalau kamu mendekat dengan Tuhan, ya nggak bisa ke gereja iya tetap selingkuh, ke gereja iya narkoba, ke gereja iya tapi tetap pegang jimat dukun-dukun, nggak bisa gitu. Nah, ternyata kalau itu yang kelihatan, kita Yakobus bilang ada yang nggak kelihatan, itu juga harus dibereskan, namanya hidden sin. Dari kitab Yakobus itu minimal tuh ada 7 hidden sin. Ya saudara evaluasi aja. Pertama, kesombongan. Berapa banyak manusia di luar sana Kristen tapi merasa aku gak butuh Tuhan kok, aku bisa sampai di sini karena diriku. Salah saudara, itu sombong ya, merasa dia memiliki segalanya. Bukankah semuanya datang daripada Tuhan dan hanya bagi kemuliaan Tuhan? Kalau kita hari ini dikaruniai uang banyak, ingat itu dari Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan ini mau buat apa? Kalau kita dikasih jabatan sama Tuhan, itu juga datangnya dari Tuhan. Kalau kita dikasih terkenal, bukan karena kita. Seringkali kita nggak sadar kita sombong. Yang kedua, iri hati. Padahal tiap orang tuh ada berkatnya masing-masing sama Tuhan. Dan itu yang selalu saya sampaikan ke anak-anak saya punya anak-anak, saya bilang gini, berkatnya tuh beda-beda masing-masing dari Tuhan. Stop iri hati gitu ya. Loh, kok dia gini, kok dia begini. Nah, tanpa sadar mungkin kita menasihati anak-anak kita begitu, tapi kita pun begitu dalam hidup. Tuhan, kayaknya dia berkatnya lebih banyak. Saudara tahu tanggung jawab dia di hadapan Tuhan lebih besar. Saudara tahu tugasnya dia lebih banyak gitu. Saudara kan dituntut daripada dia. Jadi stop iri hati, ya, kesombongan, kepahitan dan dendam. Udah 30 tahun jadi orang Kristen saya dendam gitu ya kan. Udah bagiannya itu bagian Tuhan. Kalau memang dia menzolimi saudara, Tuhan akan, ya kita memang bilang Tuhan akan membalas sih, caranya Tuhan bagaimana itu urusannya Tuhan. Ada orang gini, nggak iso Tuhan kesuwen aku aja Tuhan gitu. Tak mau Tuhan membalas tapi lama Tuhan, nggak gitu ya. Artinya harus dijawab. Munafik, motivasi yang salah tuh banyak orang Kristen. Ya, kelihatannya dia nolong tapi sebenarnya bukan untuk Tuhan. Nah, supaya kata aku sing baik gitu ya. Supaya apa? Aku yang dipuji. Itu termasuk motivasi yang salah ya. Motivasi yang salah, dosa pikiran. Kan nggak ada yang tahu pikiran kita. Makanya Tuhan Yesus bilang, perselingkuhan tuh nggak hanya di kasur di hotel. Pada saat matamu melihat perempuan itu dan mengingininya, itu juga udah berdosa loh. Nah, ini artinya hidden sin. Bukan Tuhan tidak bisa melihat, tapi seringkali kita melakukan tidak sadar dan kita tidak mengakuinya, tidak percaya kepada Tuhan. So hari ini saudara, jadi bereskan ini semua. Karena natur Tuhan itu kekudusan. Ya, natur Tuhan itu adalah kesucian. Jadi biar kita boleh terus dekat-dekat dengan Dia. Saya percaya kalau tadi nenek-nenek dunia aja cucunya deket dikasih berkat kok. Masa Tuhan gak berkati saudara? Yang pasti ada damai, sukacita yang tidak bisa diberikan dunia, keselamatan yang abadi yang kekal daripada Tuhan buat kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Terakhir yang ketiga saudara, mendekatlah kepada Tuhan semakin dekat. Kedekatan dengan Allah pasti menghasilkan perubahan hidup. Kedekatan dengan Allah pasti menghasilkan perubahan hidup. Pasti menghasilkan
perubahan hidup. Yang nulis ini adalah Yakobus. Yakobus, baik itu Yakobus murid Yesus yang tidak menulis ini ada di kitab Kisah Rasul, maupun Yakobus saudara Yesus, semuanya hidupnya berubah loh. Yang tadinya pengecut, tidak berani bersaksi, berubah hidupnya jadi radikal. Jadi orang yang berani, istilahnya martir karena Tuhan, untuk Tuhan. Tetapi yang terutama karakternya berubah. Ya, banyak orang kalau sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, itu hidupnya pasti mengalami perubahan. Berarti kan sekarang pembuktian terbalik. Kalau sudah lama jadi orang Kristen, katanya dalam rangka sering dekat kepada Tuhan, tapi kok nggak berubah? Dulu sombong sekarang tambah sombong, dulu egois sekarang tambah egois, nggak pernah ngurusin mikirin orang lain ya. Dulu kepahitan sekarang tambah pahit, dulu benci sekarang dendam, tetap terus. Jangan-jangan dia tidak pernah dekat dengan Tuhan. Yudas kelihatannya dekat pelayanan baru, tapi sebenarnya di sini dia nggak dekat, makanya dia bisa jual Yesus ya. Tetapi ada orang yang hanya ketemu Yesus satu kali, tapi di dalam kehidupan rohani batinnya itu ketemu Tuhan, dekat, berubah loh saudara. Ya. Contohnya siapa? Zakheus. Ya, coba kita lihat ada satu gambar yang anak sekolah itu pasti paham ketika ditanya ini siapa Zakheus. Siapa Zakheus? Orang yang pendek pasti ngomong gitu. Padahal Zakheus itu betul orang yang pendek. Padahal dia itu adalah kepala pemungut cukai. Karena dia pendek badannya, dia naik ke atas pohon. Alkitab mencatat di dalam Injil dia mengatakan dia ingin melihat apa Yesus itu, bukan siapa. Nah ini tanda-tanda orang yang udah kaya, ya punya jabatan, punya pengaruh, memandang rendah orang lain. Bukan siapa Yesus, apa Yesus itu tuh. Ada tuh ayatnya saudara, nanti cari sendiri. Ya, lalu Tuhan Yesus datang dan bilang, Zakheus, aku mau mampir ke rumahmu. Menurut latar belakang perjanjian baru, ya, jadi kalau saudara baca itu harus tahu latar belakangnya, kitab Galatia apa, Yakobus apa, harus tahu latar belakangnya supaya saudara paham ya. Makanya kalau di dalam teologi itu ada ilmu menafsir namanya hermeneutik, dari kata Hermes. Autas Hermes ya. Hermes itu dewa yang menafsirkan Zeus. Kenapa pakai nama dewa? Bukan karena waktu itu budayanya Yunani, gitu ya. Jadi kalau surat itu ditulis, bayangkan saya nulis surat ke anak saya hari ini, lalu ditemukan surat itu 3000 tahun kemudian, saudara baca, saudara langsung nangkep artinya? Belum tentu. Saudara harus paham bahasa yang digunakan saya dengan anak saya 3000 tahun yang lalu. Saudara harus tahu saya orangnya kayak apa, maksudnya ngomong apa gitu kok ke dia. Jadi itulah Alkitab gitu ya. Kita harus tahu, oh maksudnya Paulus nulis surat ini, nggak bisa semerta-merta, oh maksudnya ini begini, itu kita harus cari latar belakangnya. Nah, latar belakang perjanjian baru, pemungut cukai itu orangnya egois, zamannya Tuhan Yesus. Saya nggak bilang zaman sekarang di Konoha, enggak ya. Ya, zamannya Tuhan Yesus itu pemungut cukai itu orang pajak, zaman Tuhan Yesus ya. Itu orangnya rakus, serakah, egois, sombong. Gitu. Ini kepalanya, saudara. Jadi kalau dia tagih pajak 100 dinar, 50 masuk kantong, 50 setor ke kaisar. Jadi otomatis dia nggak akan suka lihat orang lain lebih kaya, lebih bahagia, lebih baik, nggak mungkin. Tiba-tiba ketemu Yesus, lalu baca sih nanti di rumah ya. Kita mau, ini poin terakhir mau menyelesaikan. Terus kemudian Zakheus bilang begini, Guru, kalau ada yang kuperas, kira-kira ada yang pernah diperas nggak? Ya pasti ada, banyak gitu. Ya, kan? Karena dia kepalanya, kukembalikan berapa? 4 kali lipat gitu loh. Mau mengembalikan aja 2 kali lipat itu udah puji Tuhan. Mengembalikan harus 2 kali, mengembalikan aja udah puji Tuhan. Ini 4 kali lipat. Berarti dari yang pelit, kikir, egois, arogan, maunya menang sendiri, jadi murah hati, lemah lembut, ya kan, mau ditegur, itu berubah loh. Contoh perubahan 180 derajat. Jangan 360 balik yang ngomongnya kan. 180 gitu ya. Berarti ini terjadi karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nggak cuma tampilan luar, makanya saya bilang bisa aja tampilan luar, jubahnya pendeta gitu ya, pelayan ya, atau kelihatannya salibnya besar-besar, buka tatonya ayat Alkitab Yohanes 3:16. Ya kayak Yudas juga pelayanan sama Tuhan Yesus, kayak kalau itu muridnya Yesus, tapi dia juga yang cium Yesus dan jual Yesus, betul? Berarti di dalam sini nggak dekat dengan Tuhan. Kalau sungguh-sungguh dekat, berubah loh. Hari ini, mari kita mendekat dengan Tuhan. Sudah seharusnya orang Kristen hidupnya makin dekat dengan Tuhan. Akan kelihatan lewat hidupnya yang berubah. Dulu kaku, keras, sombong, iri, dendam, dengki, amarah, emosian, gak bisa ditegur keras. Sekarang berubah menjadi lemah lembut, kasih, sukacita, damai, pengampun. Semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Yesus. Kasih Tuhan firman Tuhan untuk kita tutup dalam doa. Mari kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dunia semakin hari sedang tidak baik-baik saja.
Dimanapun itu dunia semakin rusak, tapi kita ditaruh Tuhan di dunia ini menjadi duta-dutanya Tuhan, supaya orang-orang boleh kenal Yesus. Ya, tapi ingat, rumah kita tujuan akhir bukan di sini, tapi di sorga. Makanya semakin hari hidup kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Jangan cari ketenangan dari uang, jabatan, kekayaan, ketenaran, karena semua fana. Tapi dari Tuhan saja, di situ ada sukacita damai abadi. Mendekat kepada Tuhan itu tidak hanya perasaan semata, tapi harus ada langkah tindakan. Seperti hari ini sudah datang ke tempat ini dalam rangka sedang mendekat kepada Allah. Cek kehidupan doa, firman, menyembahmu. Yang kedua, saudara, ada hal-hal yang harus dibereskan. Karena Allah itu naturnya kudus. Gak bisa saudara ke gereja mau dekat dengan Tuhan, tapi dekat sama setan juga perbuatannya. Gak bisa, gitu ya. Jadi harus dibereskan. Masalahnya kalau yang kelihatan gampang dibereskan. Seringkali ada dosa tersembunyi yang tidak kelihatan, yang berputar di hati pikiran kita. Sombong, iri hati, kepahitan, kemunafikan, motivasi salah, dan sebagainya. Yang terakhir, kalau saudara betul-betul dekat sama Tuhan, cek hidupmu pasti berubah. Gak usah pusing liatin manusia lain, liatin dirimu sendiri. Apakah dirimu 10 tahun lalu dengan hari ini sudah berubah? Biarlah kita berubah makin hari semakin serupa Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan kepada kami, mempelaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah setiap jemaat Tuhan yang beribadah di tempat ini. Mereka boleh semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Dunia semakin hari sedang tidak baik-baik saja, tapi di dalam Tuhan ada pemeliharaan, ada jawaban, ada sukacita, ada kebahagiaan, ada ketenangan, ada damai, ada berkat-berkat dari surga. Kami rindu mendekat dan mendekat pada Tuhan, punya kehidupan doa. Kami mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Seringkali kami terlalu banyak bicara, tapi kami jarang mau mendengar Tuhan mau apa dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan. Bahkan yang kedua, ada hal-hal yang menghalangi kami. Kami mau bereskan itu. Kami mau akui semuanya di hadapan Tuhan. Kami percaya selalu ada kasih pengampunan Tuhan buat setiap kami. Bahkan yang ketiga, biarlah hidup kami berubah dan berbuah, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kami, mereka boleh melihat Yesus dalam kehidupan kami. Tuhan berkati ibadah Mandari, Tuhan berkati pemimpinnya, Tuhan berkati semua yang melayani hari ini. Tuhan berkati jemaat Tuhan secara khusus. Hari ini yang datang dengan pergumulan, Tuhan boleh tolong. Yang sakit boleh disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang bergumul Tuhan berikan jalan keluar. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Oh haleluya. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami rindu. Kami ingin senantiasa mendekat kepada Tuhan. Dan Tuhan dekat dengan kami. Itu kerinduan kami pada malam hari ini. Mari Allah Roh Kudus buat kami lebih lagi melekat, mendekat kepada Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang indah malam ini Tuhan. Berkati hamba-Mu di mana beliau berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Kebutuhan-kebutuhan di dalam keluarganya Tuhan juga melengkapi, bahkan berlimpah-limpah. Bahkan kami yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan malam hari ini, kami juga diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami, menantu kami, cucu-cucu kami, semua diberkati oleh Tuhan. Apa yang diperbuat, Tuhan buat berhasil. Sekarang kalau kami akan kembali ke rumah, Tuhan juga sudah mempersiapkan para malaikat-Mu menyertai dalam perjalanan pulang, hingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, berkumpul kembali dengan keluarga kami penuh dengan damai sejahtera. Sekarang saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus malam ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini. Haleluya. Amin.